kita akan menanyakan apa yang tadi kita sudah tanyakan ya. Kronologis kejadian kemarin itu seperti apa? Bisa dikejar-kejar itu Pak, motor itu. Silakan biar Pak Mariono. Oh Pak Mariono, ya, oke, yang silakan. langsung di TKP ya. Jadi kemarin pada saat kita melakukan pemantauan wilayah, khususnya di Polres Jakarta Timur, kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pencurian kekerasan atau biasa kita sebut curat. Curas. Jadi dengan cara dia merampas handphone dengan kekerasan sampai hingga mengancam jiwa orang. Nah kemudian dengan adanya informasi tersebut dari masyarakat, kami tim Raja Wali bergerak cepat untuk mendatangi TKP serta mencari pelaku-pelaku. Nah kemudian kami di tengah jalan mendapat adanya satu kelompok remaja yang menggunakan motor. Nah kemudian kita kejar dan ternyata memang mereka kelompok pelaku tersebut. Dengan hasil tindakan kita kejar, kemudian kita dapatkan juga 2 orang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Oh dia bawa celurit Pak ya? Betul, buat celurit yang juga dilempar ke arah kita juga. Itu pelakunya berdua itu Pak ya? Berdua. Celuritnya dilempar kalah. Untung nggak kena. Sama kejar, akhirnya dilempar ke kita. Nah, kita kejar langsung kita ambil tindakan. Berarti mereka udah sempat melakukan perlawanan ya dengan melempar celurit ya? Salah dia kabur juga udah salah. Ini kita akan lihat dulu ya, kita lihat ulang ya. Seru ini videonya ya. Ini dia. Mana? Nih. Itu yang ngejar ada 2 motor ya Pak berarti ya? Ya. Ada 2 motor ya? Yang pegang laras panjang Pak Kris? Mantap. Keren banget ya. Saya lihat wah cocok berarti posturnya memang sama sama yang di situ. Tapi itu kan ada 2 orang. Sebenarnya ada berapa orang nih Pak? Katanya banyak Pak. Katanya banyak kerumunan itu. Sebenarnya ada 15 motor Pak. 15 motor. Jadi waktu dia memepet orang dengan celurit tersebut, itu teman-teman lainnya ada di samping-sampingnya. Setelah mereka berpindah tempat, ada yang ngabarin tim Raja Wali. Ada yang ngabarin tim Raja Wali, kemudian kami kejar. Ternyata bener ada sekelompok orang yang lagi kumpul-kumpul menggunakan motor. Pas kita datangi, kabur dan melempari tim Raja Wali dengan senjata tajam. Akhirnya kita kejar lah mereka. Kita kejar, kita udah kasih tembakan peringatan, himbauan bahkan teriak-teriak, tapi tidak berhenti. Disangkanya ini prank kali Pak mereka itu. Sangkanya prank. Kita kasih tindakan tegas terukur. Iya. Nah ini rata-rata pelakunya umur berapa nih Pak? Sekitar 17, 18, sampai 20 kali ini ya? Sekolah 17, 18 ya. Ini anak-anak bandel udah dihimbau jangan malam-malam nih masih aja peluyuran begini. Ini memang komplotan mereka atau bagaimana ini? Jadi begini, berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa mereka ini tergabung dalam 2 geng ya. Jadi yang pertama adalah geng original 2862 dari Bekasi. Kemudian yang satunya adalah geng Swadaya Bersatu dari Pulau Jae. Geng-geng ini selama ini seringkali mencari lawan atau mencari musuh untuk tawuran. Biasanya setelah mereka berputar-putar mencari lawan tidak ketemu, endingnya mereka akan mencari korban atau mencari sasaran untuk bisa dilakukan penjamretan atau pembegalan atau pencurian dengan kekerasan. Jadi sama seperti yang terjadi pada saat kemarin, di mana tim mendapat laporan itu korbannya sempat dirampas handphonenya, kemudian ditendang oleh salah satu pelakunya, dan pelaku yang lain itu berusaha untuk menakut-nakuti korban dengan cara mengayunkan celurit golok yang dipegangnya.
Dan memang mereka sudah beberapa kali melakukan, namun berbeda-beda kelompoknya. Dan memang sudah menjadi salah satu target pencarian dari Polres Metro Jakarta Timur. Memang sudah ditarget ya mereka nih. Dan semuanya udah ketangkep Pak? Sementara kami masih mengembangkan untuk pelaku yang lain, dan malam ini juga anggota masih di lapangan untuk melakukan pengejaran. Nah, siapa tahu nih nonton mereka ya, nanti biar menyerahkan diri, biar nggak dikejar, capek. Baik. Mas Poki waktu itu posisi di mana, Mas? Yang ngendarain motor. Oh, Mas yang dari motornya? Yang ngeboncengin Pak Kris? Siap. Oh, oke. Jadi di depan ya? Pantas saya tadi nggak lihat mana tadi- nih, Pak motornya. Di depan. Yang nembak tuh Bapak ya? Coba. Pak Kris, Pak Kris. Pak Kris ya? Betul. Nah ini alasan tim Raja Wali untuk mengambil tindakan penembakan itu apa ini? Biar, Sampai memutuskan nah, kasih aja deh gitu. Karena sudah kita kasih himbauan, kita kasih tembakan peringatan, tapi tidak mengindahkan, ya kita kasih tembakan tegas dan terukur. Jadi memang ada stepnya ya Pak Heri ya? Jadi gini, pada saat kita bertemu berpapasan itu, kan mereka langsung bubar itu di situ. Kemudian dilakukan pengejaran, ternyata mereka melawan terhadap petugas. Oh iya, itu udah salah sih. Salah satu poin yang penting di sini adalah adanya perlawanan tersebutlah yang kemudian menjadikan rekan-rekan dari tim Raja Wali ini kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Iya. Memang ada tahapan-tahapannya, kita memberikan himbauan untuk berhenti, kemudian kita berikan tembakan peringatan, selanjutnya kita berikan tembakan untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Melumpuhkan ya. Betul. Ya. biar nggak kabur terus ya Pak ya? Pak, ini bagaimana Pak proses hukum untuk para pelaku-pelaku tersebut Pak? Sekarang mereka kondisinya di mana dan bagaimana? Baik, untuk proses hukum, untuk sekarang kita sudah amankan kedua orang pelaku ya. Satu umur 18 tahun, yang satu umur 17 tahun. Sempat awalnya kita taruh rumah sakit dulu semua, kita obati, tetap kita tangani. Kemudian kita lakukan penahanan dan kita melanjutkan proses penyidikan. Dan melakukan pengajaran kepada pelaku-pelaku lain. Oh, pengembangan ya Pak ya? Itu. Emang kawasan di tempat itu emang udah menjadi incaran ya Pak? Emang selalu ada kejadian di tempat itu? Kalau kami, itu sudah jalur wajib kami lewat di sana memang. Kita sudah tahu peta-peta di mana tempat terjadi kerawanan. Kita selalu ada di sana. Gitu. Terus ada laporan juga dari Ada laporan, masyarakat kebetulan yang kami resah. dekat, langsung kita kejar. Jadi memang harus diwaspadai bukan hanya di daerah tersebut, di tempat-tempat lain juga ya. Tempat lain juga. Karena di tengah-tengah pandemik seperti ini, kasus kriminalitas itu justru makin meningkat atau menurun, Pak? Sebenarnya begini, ada beberapa kasus-kasus yang itu mengalami peningkatan, namun ada juga kasus-kasus yang mengalami penurunan. Seperti kasus pencurian dengan kekerasan maupun kasus curat pencurian dengan pemberatan, ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Tapi secara kualitas, untuk kasusnya sendiri, yang sekarang yang ada ini lebih berat. Kalau biasanya orang mungkin hanya melakukan pencurian handphone dengan cara nyongkel pintu atau masuk ke kos-kosan atau ke rumah orang pada waktu malam hari, yang sekarang sedang marak ini malah mereka cenderung untuk membongkar minimarket, kemudian melakukan pembegalan di jalan atau jambret di jalan. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan jalanan yang mulai timbul akhir-akhir ini. Oke. Ini kan Pak musimnya lagi corona nih Pak ya. Nah tim Raja Wali sendiri sistem operasinya kayak seperti apa dengan kondisi seperti ini? Jadi dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami secara kontinu melakukan analisa dan evaluasi. Jadi kami melihat modus operandi yang terjadi, baik mingguan ataupun bulanan, kemudian kita melihat lokus, tempus, yaitu tempat atau jam-jam operasi yang biasa dimainkan oleh para pelaku kejahatan ini. Dari situ kemudian kami petakan yang itu nanti titik-titik yang rawan itu menjadi checkpoint dari teman-teman Raja Wali. Jadi mereka mulai dari jam 12 malam kita sudah apelkan, kemudian nanti pimpinan akan memberikan arahan-arahan di situ sesuai dengan pesan Bapak Kapolres. Ini harus dilakukan
pemantauan wilayah secara rutin, secara teratur, kemudian titik-titik yang rawan kita harus berikan penjagaan ekstra. Dari situ kemudian kita lakukan secara harian, bergantian, ada 2 tim, tim 1 dan tim 2. Mereka bekerja 1 kali 12 jam setiap harinya. Dari situlah kita bisa memantau, kemudian kita bisa mengamankan beberapa pelaku kejahatan yang ada di wilayah Jakarta Timur. Ya. Mungkin ada himbauan Pak untuk masyarakat nih di tengah wabah seperti ini, mungkin siapa? Untuk seluruh Jadi Indonesia, seluruh masyarakat. Untuk masyarakat ya, kami dari pihak kepolisian menghimbau sebisa mungkin apabila tidak ada suatu hal yang mendesak atau keperluan yang sangat penting, hindari untuk keluar rumah. Apalagi pada jam-jam yang kiranya rawan di atas jam 12 malam, biasanya kondisi sudah sangat sepi. Kemudian banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan yang masih berkeliaran di luar. Jangan kita yang berupaya atau kita yang menciptakan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan tadi. Kemudian kami juga mengharapkan peran dari orang tua maupun lingkungan, di mana putra-putrinya pada saat-saat pandemi seperti ini tolong bisa diawasi, diarahkan. Jangan sampai mereka berada di luar rumah di atas jam-jam yang sewajarnya. Jam 9 ke atas masih di luar, jam 3 pagi masih di luar. Bahkan sampai jam 5 pagi pun belum pulang ke rumah. Dan orang tua tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Iya, baik. Tapi ada juga yang di luar tapi nggak dimarahin. Apa tuh? Di luar kandungan. Beda lagi itu Pak. Ya, semoga luar biasa ya tim Raja Wali, semoga tetap semangat untuk memberantas kejahatan dan yang terpenting jaga kesehatan. Luar biasa. Raja Wali. Kamu mau menyerahkan diri? Kenapa dia nggak berbuat apa-apa? Kenapa nangis? Kamu dijamret. Iya. HP hilang. Iya, HP aku habis. Kamu jatuh nyuksruk nggak? HP aku diambil orang pas lagi mau ke rumah Kang Sule. Pak Kris, mau dicek dulu Pak. Siapa tahu ada Gimana Oh, dong? kejamretan. Berarti ini ada sesuatu nih. Iya. Ini harus. Serahkan aja kalau untuk urusan jamret-menjamret sama tim Raja Wali. Nah, Iya. Itu. Tolonglah tim Raja Wali. Tolongin aku, Bang. tanya gimana? Pak, gimana dong kalau biar nggak kejamret gitu, Pak? Di tengah Tips, minta tips. Minta tips. Ah. Tips, Pak. Ayo, Pak. Tips supaya nggak kejamret ya jangan keluar rumah lah, Pak. Itu pasti nggak kejamret itu. Kalau lagi mau kerja gini, Pak, masa terpaksa harus beli bahan makanan. Saya kan tinggal sendiri di rumah. Arafi. Kamu mau biar jangan aman? Iya. Telepon Pak Kris dong. Jangan main handphone. Handphonenya diumpetin, itu mancing itu. Iya Iya. sih, tapi lagi mau angkat telepon ibu, tadi nanyain. Kamu mau nonton TV sambil jalannya mancing lah. Orang diambil nantinya. Gimana, Pak? Gimana? tipsnya? Coba mungkin reka adegan dulu, Oh, mau. biar teman-teman dari tim Raja Wali bisa Biar tahu. melihat kayak gimana sih sebetulnya. Kayak gimana Oh, iya, kronologisnya? iya. Kan harus jelas nantinya. Ini kan HP kan. Salah. Jadi kan aku lagi jalan di tengah jalan kan. Hah? Jalan di tengah jalan? Maksudnya di pinggir Oh, gitu. Trotoar. Kan ada ibu telepon. Iya ibu. Iya ibu nggak apa-apa. Terus udah kan aku matiin set gitu. Aku lagi jalan lagi. Terus pacar aku minta selfie. Aku foto deh gini. Set. Terus dijamret. Iya, terus buk dia sambil lari naik motor gitu. Sebetulnya itu orang mau jamret dianya ya sebetulnya. Sebetulnya. Cuman karena HP-nya lebih bagus, HP-nya yang Iya diambil. sebenarnya jamretnya mau ngejamretnya lu pas lihat nggak jadi handphone aja gitu. Iya sih. Aduh gimana dong Pak, biar nggak Nah, dijamret. kalau melihat adegan seperti barusan nih, harusnya bagaimana nih? Nah, baik, saran saya ya supaya nggak kena jamret. Pertama harus tahu tujuannya nih kemana, ya kan? Pertama, yang kedua barang-barang yang dibawa yang sekiranya tidak penting itu mending ditinggal, terutama barang-barang berharga. Ya, emas 3 kilo, jangan berat, jangan dibawa.
simpen aja di brankas itu mah. Iya, jadi jangan mencolok gitu ya, Jangan Pak? mencolok. Oke. Jadi nggak usah mampir-mampir kemana lagi kalau memang misalkan ke Cakung aja gitu. Nggak usah mampir-mampir, banyakan mampir-mampir ya. Terus barang-barang yang nggak perlu Taruh taruh aja tinggal di rumah. Emas perhiasan mending taruh di rumah aja. Terus yang ketiga selalu waspada. Lihat kanan kiri ya. Sekali-sekali nengok ke belakang. Kalau ada orang mencurigakan ya segera cari kerumunan. Seperti itu. Jangan jalan-jalan sendiri tengah malam. Jangan keluar malam terutama. Oh gitu. Dan kalau pegang handphone jangan begini-begini di tengah di pinggir jalan, itu mengundang. Oh, mengundang ya? Jadi megangnya harus gimana dong? Gini aja kalau mau selfie. Gitu jadi nggak kelihatan. Oh, dari bawah ya? Biar nggak kelihatan. Tadi, maaf, aku mau nanya lagi. Tadi kan tujuannya harus jelas ya. Kalau tujuannya ke hati Bapak, kira-kira gimana, Pak? Sudah ada yang punya soalnya. Punya. Mau ditembak, Pak. Oh, udah ada ya? Ini Raja Wali, bukan Raja Wali nikah. Ini beda, ini Raja Wali. Iya, iya, iya. Dah, intinya itu aja. Kamu jangan bawa. Lebih waspada ya. Lebih waspada ya? Hati-hati. Hati-hati ya. Itu jam jangan dipakai kalau emas. Oh, nggak boleh. Kamu Kamu mendingan kan mbak. iya. Oh, Jangan iya. pakai emas. Oh, Supaya iya, tidak iya. mengundang mendingan pakai jam dinding. Gede banget dong. Iya, jadi orang mau ngambil juga, wah nggak bener nih orang Iya, gitu. orang sedeng nih, pasti gitu. Ya. Gede banget dong. Tapi kan kamu juga tenang aja, polisi itu kan selalu melindungi dan mengayomi kita. Nah. Jadi kamu nggak usah khawatir nih. Iya. Raja Wali dari kepolisian Indonesia nih. Bapak mau ngelindungin aku? Kok lempar-lemparan? Kok kayak nggak ada yang Pak Kris, itu mau dilindungi sama Pak Kris. Sesuai lah, badannya sesuai. mau ngelindungin saya? Boleh. Agak sungkan, Pak, lindungin Cocok aku, ya. Pak. Boleh ya, Pak? Nanti kalau ada yang godain aku, dur. Gitu. Ya udah, Udah ya? aku udah tahu sekarang harus. Udah. Udah ya, Oke. udah tahu ya sekarang. Ya udah, kalau begitu Apa? kita mau ngobrol lagi. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, udah. Aku mau jadi bintang tamu juga, boleh dong? Lah, Ya. Oh, kamu bintang tamu hari ini? Iya. Ini talk show apa ini weekend sih? Ini ini kan lakang. Bintang tamunya kamu. Ih, Kamu? Ya ampun, aku kira ini weekend loh. Iya, makanya aku aku juga cantik begini, aku bintang tamu. bintang tamu di sini. Iya, bintang tamu. Ya udah. Gak apa ya? Pak mau pada pulang nggak Pak? Mentang-mentang mau datang pada pulang. ya udah. Kamu duduk di sini dekat Pak Kris. Gak apa-apa, sini aja diri dulu nanti. Jadi aja. Pak Krisnya grogi. Ah. Oh, ini. Kenapa, Mang? Lemes gini? Apa sih, Mang? Habis jamret. Mang. Naon? Ini saya habis begadang nonton drakor India. Kayak si Ehan Sapoy kamu mah. Begadang nonton drakor Korea, paginya diimpus. Dia bilang mah drakor India, tadi lu bilang. Ya, iya nonton rame itu. Nggak pernah Jadi dengerin saya lagunya Bang Haji begadang. Roma Irama ya. Rasanya Ngantuk tuh. Begadang tuh kalau ada artinya, kalau nggak ada mah buat apa? Begadang boleh saja, asal ada perlunya. Itu kan begitu. Mamang merasa sakit. ya gitu kayak masuk angin gitu terus lemas banget gitu. Padahal kan bentar lagi puasa, Le. Ya saya kan pengennya pas puasa tuh saya pengen fit gitu. Jadi nggak sakit-sakitan. Ini saya udah bikin daftar mau beli tuh. Beli jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, pokoknya mah yang herbal-herbal sama vitamin gitulah. Itu. Setahun, Re. Biar nggak repot, kasihan. Mang, aduh. Lagian normal, Mang. Mamang masuk angin. Yang nggak normal, Mamang masuk SD, udah tua. Iya, betul, Mang. Iya. Itu gimana Lagian tuh ya? kan udah dihimbau suruh di rumah aja. Iya nggak, Sul? Iya. Ya nggak, Pi? Iyalah. Iya, makanya. Coba tuh, gimana? Terus saya harus gimana tuh? Kalau di rumah aja ini belanjaan kan masih banyak tuh. Apalagi sekarang jahe susah nyarinya nih. Buat kalau masuk angin kan pakai jahe Setahun, kan. Itu bagus. Mang, Mama nggak usah khawatir. Saya punya obat herbal yang terbuat dari jahe juga. Wah, nih. Antangin JRG. Emang Dre itu bisa bikin badan jadi fit lagi gitu? Bener, Mang. Bisa.
Antangin ini berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh mangsaswi dan bisa menghilangkan masuk angin. Karena antangin JRG ini mengandung bahan-bahan seperti ekstrak jahe berkualitas yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi masuk angin. Royal Jelly yang bisa ngasih asupan nutrisi sehat dan ginseng untuk meningkatkan stamina agar tubuh tetap fit. Oh, itu. Dengerin makanya. Iya, betul. Emang ini bisa dikonsumsi setiap hari? Sudah dikonsumsi sehari-hari gitu? Iya. Bisa dong. Iya, sehari-hari, setiap hari. Iya. Bisa. Antangin JRG 100% herbal. Jadinya aman. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini cocok banget untuk minum antangin JRG setiap hari. Sebagai langkah awal dalam pencegahan virus. Nah, antangin ada varian lainnya juga. Nih, saya kasih lihat nih ya. Ini ada namanya antangin JRG tablet dengan jahe merah. Nah, kalau yang ini bebas gula. Bisa diminum 2 tablet di pagi dan 2 tablet di malam hari. Hebat lu. Lu apa aja ada di badan lu kayak toko Haji Harun. Biar ini dong, biar persiapan ya kan. Itu varian rasanya cuma itu aja. Banyak. Nih ya. Masih ada, Andre. Ini ada beberapa di sini. kalah sama dia. Nah, ini ya, nih. Nah, ini. Tuh, beda lagi tuh. Beda lagi. Ini kalau mau yang mint, segar, ada juga namanya antangin mint. Ini. Kalau buat anak-anak Kalau ada buat anak-anak ada. Ini namanya antangin junior. Tuh. Lengkap juga ya Andre ya. Iya. Hebat kamu. Ini kalau saya ya tiap bulan puasa konsumsi itu gimana Andre? Aman nggak? Nah, benar tuh. Kita kan mau bulan puasa. Begini saya jelaskan emang ya. Antangin JRG ini bagus untuk persiapan saat Ramadan nanti. Bisa dikonsumsi sebelum imsak dan setelah berbuka. Supaya ibadah puasa kita lancar. Oh ya, antangin JRG ini halal pastinya. Gitu. Iya. Ya? Ya, udah boleh nih. dong. kasih, Minta dong kasih, Mamang antanginnya. kasih. Nih. Tim Raja Wali Jaga kasih daya biar pas tahan patroli nggak satu masuk mah. angin. Pak. Nih. Kan gua mau udah dikasih tadi. Ya nggak apa-apa, gue kasih lagi. Lu mah. Tuh, yang buat bapak-bapak tim Raja Wali udah saya simpen di belakang. Banyak. Wah. Ya kita minum bareng-bareng. Coba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, Mang. Udah Langsung duluan dia. Tahu, Mamang. Nah, gimana, Mang? Enak? Ini bener nih Andre, badan saya enakan nih. Angin-angin di badan langsung kabur. Wes, bablas anginnya. Nah. Ya udah, setelah minum itu gimana sekarang, Mang? Ya, Enakan badannya? Ya, enakan dong, badannya pasti enakan. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya. Ini saya mau banyak yang saya kerjain. Tunggu dulu dong. Apa? Sebentar. Ada apa? Kamera ke gua dong. Nah, gua minum dulu. Asik. Mantap, Mang. Ya. Ya udah lanjut, Mang. Bablas angin. Ini saya tinggal dulu ya Pak ya. Ini saya nyari bisnisan dulu lah buat online di rumah. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mamang. Sama, Mang. Ya, terima Oke. Terima kasih, Mang. Dan sekalian terima kasih juga untuk tim Raja Wali. Pak Heri terima kasih. Terima Pak kasih. Fano, terima kasih. Pak Mariono terima Ya. kasih. Mas Pogi terima kasih. Pak Ya. Kris terima kasih banyak. Sehat Dan semuanya. Setelah ini juga ada tamu wanita cantik ya. Siapa? Di rumah aja.